Tuhan, amin. Oke, selamat datang di KCC ya. Buat teman-teman mungkin ada yang sudah lama juga datang, welcome. Terima kasih sudah hadir hari ini. Boleh salam sebelah saudara bilang begini, kamu berharga di hadapan Tuhan. Ya. Buat baru yang pertama kali hadir, selamat datang. Ya. Baik. Saudara, kita menyambung apa yang sudah saya sampaikan di minggu lalu. Nah, bagi saudara yang mungkin tidak hadir, saudara bisa nanti lihat di YouTube-nya atau lihat catatan khotbah yang saya share. Tetapi dalam tahun ini saudara, saya mau ingatkan gereja kita, kalau saudara, buat saudara yang tertanam di gereja ini, ya, kita sedang dituntun Tuhan untuk menjadi murid sejati, ya, untuk lebih dalam lagi dengan Tuhan. Nah, saudara, saya minta beberapa waktu ke depan untuk lihat ke depan, konsentrasi, ya. Kita akan dengar firman Tuhan. Saya mau ulang sedikit apa yang saya sampaikan di minggu lalu. Saudara, minggu lalu saya sampaikan bahwa sebelum saya kepada tema khotbah saya sampaikan bahwa sebagai murid kita perlu melekat dengan Tuhan. Kita perlu punya waktu, punya kedekatan dengan firman Tuhan. Karena saya sampaikan minggu lalu dalam Yohanes pasal 15, nggak usah dibuka, bahwa sampah-sampah rohani, serangga-serangga rohani itu selalu ada setiap hari. Dan firman Tuhan itu punya kuasa untuk membersihkan. Amin, saudara. Jadi kenapa begini, sampah di rumah kita nggak perlu saudara nggak perlu ngapa-ngapain pun sampah ada, betul? Debu ada. Makanya kenapa di sini di rumah itu pasti nyapu rumah setiap hari, betul? Bukan seminggu sekali karena sampahnya banyak. Sampah sekarang itu apa? Sampah tuduhan ketakutan, kekhawatiran. Sampah apa lagi saudara? Sampah ini macam-macam, rasa bersalah, rasa nggak layak. Ini selalu ada. Kita sudah dengar firman Tuhan dari mungkin belasan tahun, puluhan tahun, tetap aja kita kadang-kadang mau minder, betul nggak? Kadang-kadang kita masih mau nggak percaya. Itu buktinya sampah selalu ada. Nah, makanya saudara, satu-satunya cara kita udah belajar minggu lalu, kita masih punya hubungan yang disengaja dengan Tuhan. Katakan disengaja. Kita masih punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Mesti harus kasih waktu untuk baca firman. Itu. Nah, sekali lagi, kalau saudara putuskan menjadi murid, amin. Tapi kalau saudara putuskan, enggak lah bang, saya mau jadi biasa-biasa aja, pengunjung saja, saya nggak perlu dalam-dalam amat, silakan. Maka panah api akan terus menerobos, ya. Sekarang gini, saya mau katakan minggu lalu, setan itu setuju nggak setuju, percaya nggak percaya, dia eksis, betul nggak? Peperangan rohani ada, siapa yang percaya peperangan rohani ada? Amin ya. Setan ada. Nah, makanya kenapa ketika peperangan rohani ada, kita mesti ngerti senjatanya. Jadi yang pertama saya sampaikan dalam minggu-minggu lalu, senjata kita yang pertama sebagai murid Tuhan adalah kita harus dekat dengan Tuhan. Kita punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Next, hari ini di minggu yang terakhir, kita akan melihat senjata yang kedua, yang berikutnya kita perlu mentor, ya, mentor. Kita perlu juga orang, ya. Nah, sebelum saya sampai kepada tema saya, dengan cepat ayo. Saya mau kasih tahu saudara bahwa KCC, Kingdom Community Church, sebagai gembala saya mau katakan gereja kita punya visi bukan untuk mengumpulkan orang, tapi membangun orang. Katakan membangun. Buat saya jumlah itu adalah bonus bukan tujuan. Dari mana saya dapat? Amanat agung. Jadikanlah segala bangsa apa saudara? Murid Tuhan. Jadi buat saya setiap jiwa itu berharga. Buat saya saudara, saya dapat kuat bahwa gereja kita dipanggil untuk memuridkan segala bangsa. Makanya setiap jiwa adalah benih.
Ya, setiap kita ini seperti benih, saudara. Yang dimana rumah ini kita harapkan kita buat suasananya supaya bertumbuh. Nah, makanya kerinduan saya paling besar adalah saudara bisa bertumbuh. Saya, saudara, selalu terharu, selalu merasa terberkati ketika ada orang-orang yang bersaksi hidupnya berubah. Iya, saya mulai melihat dalam beberapa tahun kita jalan ke sisi, saya menjadi saksi ada banyak hidup di tempat ini yang diubahkan Tuhan. Yang tadinya tidak ngerti bagaimana membangun hubungan, sekarang ngerti. Yang tadinya mungkin ada orang-orang yang terlalu egois, sekarang mulai belajar. Nah, saudara lihat, perhatikan dengan baik. Saudara, kerinduan saya yang utama adalah melihat setiap saudara bertumbuh. Karena orang-orang yang dibangun dari tempat ini akan menjadi, saudara, kesaksian. Coba saya mau tanya, berapa banyak di tempat ini yang rindu menjadi pengaruh buat orang lain? Coba angkat tangan. Amin. Menjadi pengaruh. Nah, saya perhatikan bahwa pengaruh yang paling dahsyat yang dicatat dalam Alkitab adalah ketika Yesus memuridkan dengan 12 muridnya, community. Makanya kenapa kita bangun home. Bulan ini kita bicara visi, kemana kita akan pergi tahun ini. Makanya kenapa di home itu, kenapa Yesus dengan dari 12 orang itu menginfluence, sekarang udah ada miliaran orang Kristen di muka bumi. Dari berapa orang, saudara? Cuma 12. Tapi hidup 12 orang ini berubah. Petrus yang tadinya namanya bukan Petrus, itu Simon. Simon artinya apa, saudara? Ilalang. Jadi makanya arti kata Simon, kalau punya anak bikin nama Simon, artinya itu lalang. Jadi gampang digoyangkan. Ya. Tapi Petrus namanya artinya batu karang. Yang tadinya Simon yang gampang digoyangkan, sebentar dia bilang saya mau mati buat Tuhan, sebentar lagi dia mengingkari Tuhan, betul nggak? Dia bersemangat kalau semua orang meninggalkan kau Tuhan, aku satu-satunya nggak meninggalkan engkau, itu katanya. Padahal kenyataannya dia yang pertama kali lari. Jadi saudara lihat, dari seorang Simon seperti itu, dia bilang hari ini namamu Petrus. Kalau saudara nggak tahu sejarah, Petrus itu matinya disalib terbalik. Jadi dia bilang gini, kalau Tuhan matinya disalib begini saya nggak layak, saya pengen kepala saya di bawah. Bayangkan Simon yang tadinya pengecut seperti ini dirubah. Nah, saudara lihat, semua murid Tuhan itu berubah hidupnya. Nah, jadi saudara, kita rindu bangun orang, saya rindu melihat saudara itu bertumbuh. Ya, next. Nah, saudara, bagaimana cara kita membangunnya? Kita bangun lewat home. Nah, saudara, saya mau katakan dari tempat ini, KCC adalah gereja sel. Jadi saudara apa? Gereja itu sebenarnya ada di home. Hari Minggu seperti ini perayaan. Nah, makanya saya rindu saudara, setiap orang, saya punya doa, punya kerinduan terbesar setiap orang itu masuk dalam home. Ya. Tertanam dalam home. Karena saudara, yang namanya gereja itu sebenarnya dalam komunitas kecil itu. Di dalam home lah terjadi pemuritan, penyembahan, persekutuan, pelayanan, bahkan penginjilan. Makanya kenapa gereja kita, saudara, tidak punya banyak acara selain home. Nah, makanya saya teman-teman yang sudah bergabung di home, puji Tuhan, terus bergabung. Karena saudara, saya melihat bahwa lewat home ini nanti akan ada banyak hidup yang akan diubahkan oleh Tuhan. Ya, next. Nah, kenapa home? Kita akan masuk lebih dalam. Home itu menyentuh kedalaman, saudara. Dalam kelompok besar seperti ini, kita nggak bisa terbuka, betul nggak? Kita nggak kenal nanti Pak M seperti apa, Anang seperti apa. Kita nggak tahu Robi seperti apa. Tapi dengan kelompok kecil kita saling mengenal, menyentuh kedalaman. Kalau di gereja seperti ini, sepertinya semua fine-fine aja. Ternyata dalam home kita menemukan, oh ternyata masalah dia ngeri banget. Ternyata waktu dia angkat tangan itu sebenarnya itu udah hari-hari dia mau terakhir, saudara. Karena gini, saudara lihat. Kadang-kadang kita nggak tahu, orang bisa ketawa,
tetapi hidupnya mungkin sedang mengerikan hari ini. Tapi dalam sebuah komunitas saudara dikenalin. Saya tahu dalam community itu nggak mudah. Kadang-kadang kita bersinggungan, kadang-kadang kita clash, kadang-kadang kita bentrokan. Tapi dengar baik, yang namanya rumah harusnya tempat Anda diterima, amin. Anda dikenalin. Dalam home ada kedalaman. Home adalah keluarga rohani yang menemani di setiap musim kehidupan. Saudara, sepanjang kita hidup, musim silih berganti. Ada orang yang sedang dalam musim sekarang happy, ya bukan happy anang ya, seneng gitu, baru dapat berkat. Tapi ada juga orang dalam musim kesedihan misalnya. Kenapa ya Tuhan terjadi seperti ini? Gak perlu ditanya, memang dalam hidup musim silih berganti, betul gak? Sama seperti yang kita lihat, kadang musim hujan, kadang cerah. Masalahnya saudara, dalam setiap musim hidup kita, ada nggak keluarga yang menemani kita? Ada nggak orang-orang kita izinkan mendekat? Ya. Apalagi saudara, home itu memperlengkapi Anda. Berapa banyak yang percaya kebenaran memerdekakan? Coba angkat tangan. Setuju ya? Dengan kita melakukan kebenaran, kita akan dimerdekakan. Nah, di home kita diajar bagaimana cara mempraktekkannya. Nah, kita akan lebih dalam di sini. Kenapa kita perlu mentor? Karena kita perlu praktek. Bilang sebelahmu, kamu perlu praktek, bilang. Ya. Firman kalau didengar-dengar tidak akan ada kuasanya. Dengar ini. Firman cuma didengar, tidak akan ada kuasanya. Apalagi firman gak terlalu konsentrasi didengar. Karena banyak gangguan, tidak ada kuasanya. Katakan sama-sama dengan saya, firman yang dilakukan akan mengubah kehidupan. Ayo 1, 2, 3 ya, firman yang akan mengubah kehidupan. Ya, bukan firman yang dengar. Next. Matius 28 ayat 20. Dalam firman Tuhan tentang amanat agung, ada sebuah kata yang dikatakan gini, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi ketika Tuhan suruh pergi, ajarlah mereka melakukan. Nah saudara, kata ini saya maknain bahwa setiap kita murid Tuhan perlu untuk diajar melakukan. Karena ternyata melakukan gak mudah, betul gak? Berapa banyak yang tahu bahwa mengampuni itu punya kuasa besar? Pertanyaan saya, berapa banyak yang sudah mengampuni? Tahu nggak? Saya dulu pernah praktek, ini sekitar, saya lupa ya, mungkin ini masih SMA kalau nggak salah. Pembelajaran pertama saya tentang kuasa mengampuni. Singkat cerita, ketika saya pelayanan, saya itu difitnah oleh orang yang saya tolong, oleh orang yang kami tampung di rumah kami. Saya difitnah di gereja macam-macam aneh-aneh, singkat cerita saya sakit banget. Sudah baik sama orang ini tapi kok dijahatin. Sakit. Nah, ketika saya dengar sebuah pengampunan, kebenaran yang saya dapat begini. Kalau kamu mau mengampuni, datangi orangnya. Waktu itu saya nggak bisa ketemu dia, saya telepon dia. Singkat cerita saya bilang, "Bang, saya mengampuni." Tahu nggak saudara apa yang terjadi? Pada saat itu beban saya diangkat. Dari situ saya belajar bahwa ketika kita mengampuni, beban kita terangkat. Nah, mohon maaf saudara, kadang-kadang ada orang yang datang bahkan ke gereja dengan banyak beban. Semakin orang dekat, semakin punya potensi menyakiti, betul nggak? Orang yang paling mungkin menyakiti saudara adalah pasangan saudara. Itu paling mungkin tuh. Saudara nggak mungkin sakit hati sesakit-sakitnya dengan Prabowo, mohon maaf. Apa masalahnya? Saya kecewa dengan pidatonya, pasti saudara nggak akan mungkin mau bunuh diri gara-gara itu, betul nggak? Tapi pasangan saudara yang saudara pilih dengan sadar, itu yang seringkali buat saudara sakit. Ada yang pernah ngalami? Oh nggak ada ya, puji Tuhan.
Nah di home kita akan ajarkan melakukan, dek gini loh cara ngampuni, gampang kok. Ini baru mengampuni, belum lagi nanti belajar memberi, belajar melayani, belajar mengusir setan dan sebagainya. Nah saudara lihat, ajarlah mereka melakukan, ini yang disebut dengan mentoring. Saya rindu ke depan, bahkan ini sudah berjalan sih, tapi kita rindu lebih dalam lagi, lebih serius lagi untuk mulai mementor orang lain. Saudara mungkin beberapa orang ada yang perlu dimentor, silakan ya dimentor. Tapi kalau sudah dimentor, tolong orang lain. Nah saya cari sebuah definisi, mentor adalah seseorang yang memberikan bimbingan, saran dan dukungan kepada orang lain. Mentor biasanya memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih banyak dalam bidang tertentu. Ya. Contohnya apa saudara? Mungkin personal trainer ya. Seorang PT personal trainer pasti badan dia lebih bagus daripada badan yang dipimpin, betul nggak sih? Dan saudara tahu nggak apa tugas PT personal trainer? Tugasnya adalah menyiksa saudara dan saudara bayar. Ayo datang besok ya, push up. Dia mungkin pada saat itu ya mungkin beberapa, saya sebentar aja sih pernah ada PT tapi saya nggak sering, mungkin istri saya lebih tahu. Mungkin dia waktu itu nggak terlalu nyontoh-nyontohin amat, paling sekali. Ayo angkat, ayo ini, nyuruh-nyuruh. Dalam hati mungkin kita berpikir gini, ini nyuruh-nyuruh aja. Tapi saudara lihat ketika saudara bilang dia nyuruh-nyuruh, lihat badannya jadi, betul nggak? Pasti dia kerja keras. Nah di gereja kita rindu bangun mentor-mentor rohani. Kenapa saya bilang perlu hal rohani? Karena saudara semua ini, hidup saudara ini semua, sejatinya kita adalah makhluk roh, betul enggak? Nanti meninggal semua tubuhnya dikubur, betul? Penting. Bang saya ini kok galau-galau terus ya? Kok saya ini selalu kepikiran sama masa lalu terus, nah itu ada caranya semua. Ya, jadi sekali lagi, seorang personal trainer, seorang mentor pengen saudara lebih baik ya, next. 1 Korintus 14, 4 ayat 15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Saudara begini, saya akan sedikit jelaskan soal bapak dan mentor. Kita ini cuma punya satu bapak. Ibarat kita punya bapak di rumah, bapak saya cuma satu ini. Tapi mentor, pendidik itu punya banyak. Mungkin dia menggambarkan beribu-ribu pendidik saudara. Misalnya, saudara pengen kaya, belajarlah dari orang yang lebih kaya dari saudara, amin. Saudara pengen lebih sehat, belajarlah orang yang dengan lebih sehat bersaudara. Jadi mentor tuh banyak banget. Pernikahan misalnya, kita belajar pernikahan dari orang mungkin yang lebih dahulu menikah dan kita lihat pernikahannya baik. Mentor tuh banyak, tapi bapak enggak banyak. Nah saudara lihat, sepanjang namanya kalau kita lagi di dalam sebuah gereja. Jadi saudara lihat bahwa kita butuh bapak. Nah dalam gereja, saya menganggap saudara sebagai gembala, ini saya bapak rohani. Tapi mentor itu perlu dalam setiap home, kita perlu bangun mentor. Gini, saya punya kegelisahan, gereja itu terlalu banyak orang-orangnya, mohon maaf saudara, cuman dengar tapi nggak praktek. Gereja banyak, mohon maaf, sekedar teori, bertahun-tahun gereja nggak ada perubahan. Nah saya menemukan salah satu masalahnya bukan gara-gara orang gak mau praktek, kadang-kadang mereka gak ngerti cara melakukannya. Disitulah kita perlu ngajar untuk melakukan. Di dalam home, saudara mesti harus menaruh hormat kepada ketua home saudara, betul? Mereka mungkin terbatas, mereka mengerti ada beberapa, saya akan katakan begini, ketua home atau bahkan mungkin gembala, mungkin tidak terlalu bagus, mungkin di luar sana ada yang lebih bagus. Tapi tidak semua orang care sama saudara, betul enggak? Jadi orang-orang ini kasih hati, saya merhatikan saudara ya. Kadang-kadang saya lihat di home, di gereja kita, di home. Saya sangat berterima kasih sama semua ketua home di gereja ini. Karena mereka kadang-kadang harus
mikirin hidup anggota-anggotanya. Kadang-kadang, coba kalau tanya nanti mungkin ketua-ketua home di sini ya, kadang-kadang mereka itu mungkin ketika saudara bermasalah, mereka nggak tenang. Nah jangankanlah mereka, kalau tiba-tiba ada tiba-tiba WA di WA saya, ada WA masuk ke handphone saya, bilang gini, Bang, selamat malam. Nah itu saya mulai khawatir. Ini biasanya ada masalah yang pertama, atau yang kedua, apa ya, pokoknya jarang lah ini mau ngajak makan, jarang ini. Ada memang tapi jarang. Bang, selamat malam. Atau Bang, ada waktu. Nah itu. Jujur nih pribadi saya sebagai gembala, saya tuh jantungan saudara. Kenapa lagi nih gitu. Walaupun kadang-kadang kenapa gitu. Ini Bang minta tolong antarkan, oh itu tenang, iya gampang. Kirain ada apa gitu. Tapi buat saya itu sebuah kesenangan, amin. Dan buat ketua home saudara juga itu kesenangan, karena mereka sudah dibantu. Makanya kita rindu bangun budaya bantu orang. Seorang bapak itu care sama hidup saudara, amin. Nah mentor mungkin ada dalam beberapa waktu aja. Mungkin contoh kita lagi belajar kebugaran, dia mungkin dalam 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Tapi seorang bapak itu ada terus dalam sepanjang waktu. Tetapi kita perlu mentor-mentor, kita perlu jaga. Next. Kenapa perlu mentor? Pertama, menghindari, maaf ya, kuningnya agak ini ya. Menghindari stupid cost yang banyak. Menghindari harga kebodohan yang banyak. Belajar sendiri pasti lebih banyak salahnya, betul gak sih? Saya belajar gitar sejak saya kayaknya SD kelas 3 atau keempat, saya lupa SD. Ini guru saya, bapak saya. Saya belajar waktu itu cuman dari C, F, G. Dalam perjalanan bermusik saya waktu itu, sekarang gak jago-jago amat, tapi saya menyadari ketika saya belajar sendiri, dan bahkan setelah saya punya guru, ternyata ada banyak stupid cost, ada banyak harga-harga yang saya bayar, yang harusnya saya gak perlu lewati. Belajar sendiri memang ada bagusnya. Kadang-kadang kita punya daya juang yang hebat. Coba lihat semua orang-orang yang belajar sendiri otodidak. Ini contoh musik ya. Tapi dengan diajar sama guru, guru bisa bilang begini, kamu gak perlu bikin ini, gak perlu bikin ini. Saya sudah pernah coba jalan ini, betul ya? Jadi dengan adanya mentor, saudara gak perlu bayar harga tadi, harga-harga kebodohan yang mohon maaf tanda kutip. Misalnya pernikahan. Orang-orang yang sudah menikah puluhan tahun bisa ngajarin saudara. Jangankan puluh tahun, mungkin ada yang menikah 2 tahun lebih awal dari saudara. Dia bisa kasih tahu. Ada orang-orang yang baru menikah mungkin bilang begini, nikah itu kecil, gampang. Tenang, semua akan berjalan sesuai dengan rencana saya. Nah orang-orang yang sudah 5 tahun menikah bilang begini, tunggu dulu bos gitu kan. Saya pernah ngalami ini, pernah ngalami ini, pernah ngalami. Kalau kita punya mentor, kita diajar nih. Jangan lakukan ini. Saya pernah coba ini ternyata tidak terlalu bagus. Nah, paham ya? Kita bisa menghindari stupid cost. Yang kedua, setiap orang itu ada blind spotnya. Kadang saya menyadari, saya sendiri ya, menyadari kadang-kadang saya nggak sadar sama kelemahan saya. Sampai orang ngomong, bang begini, 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 oh iya. Kadang istri saya ngomong begini, oh iya. Blind spot adalah sesuatu yang kita nggak bisa lihat, orang lain lihat dengan jelas, betul? Nah mentor akan keluarkan itu, dia tahu kekurangan dan kelebihan saudara secara persis. Makanya ketika mentor bilang, ayo coba deh, bisa, coba gitu. Karena dia sudah lihat, betul nggak? Itu perlunya kita mentor. Karena kadang-kadang kita nggak paham, oh iya ini kelemahan saya gitu. Nah makanya berterima kasihlah kalau ada orang mentor saudara, kasih tahu ini kelemahan, ini perbaiki di sini, perbaiki di sini. Ya, apa lagi? Kenapa perlu mentor? Karena mentor itu mempertemukan kita dengan orang-orang untuk mempercepat kesuksesan kita. Dalam berbagai area, kemarin saya pelayanan,
Tema yang mereka bawa adalah tentang networking. Saudara setuju nggak bahwa salah satu kunci sukses adalah kita network, betul ya? Nah, tiba-tiba ada yang satu ngasih definisi. Menurut saya, networking itu adalah pertama dari dua kata, net and working. Net seperti jala yang menggabungkan, menghubungkan. Working itu mengerjakan. Jadi yang namanya kita mau networking, dua-dua mesti mengerjakan, betul? Nah, salah satu mentor itu bisa mempertemukan kita dengan orang-orang yang bisa membantu kita. Nah, kalau dalam gereja juga saya percaya di tempat ini, saudara lihat pasti di sini punya banyak koneksi, betul? Kalau rohani misalnya coba dengerin ini, coba bertemu dengan ini, kita akan dikasih tahu. Nah, itu kenapa perlunya mentor. Next. Saya tutup dengan ini, hati seorang mentor. Mentor itu harus belajar menjadi teladan. Katakan teladan. Mereka melakukan terlebih dahulu baru mengajarkan. Semua mentor itu, semua yang namanya kakak rohani lah namanya, atau mentor dalam gereja, siapapun. Pengen buat saudara lebih bagus, betul enggak? Makanya kenapa kita perlu untuk meneladani. Mentor itu mesti melakukan lebih dahulu. Sebagai contoh, kita tahun ini lagi pengen semua kita mulai berdoa, mulai baca firman. Nah, mentornya harus lebih dahulu baca Alkitab. Jangan suruh orang baca Alkitab, kita sendiri nggak pernah baca Alkitab. Amin. Karena sekali lagi orang perlu dibantu, ya. Yang kedua, seorang mentor itu hatinya rindu melihat orang yang dimentori menjadi lebih baik. Semua begitu. Tapi next, masalahnya ada masalah dengan mentinya, ya next. Kadang-kadang yang mau diajar itu seringkali mentinya yang diajar itu sok tahu. Gak mau diajar. Dikasih tahu tapi kan begini, alasannya banyak. Makanya seringkali gak terjadi kerjasama. Yang satu mau ngajar, yang satu gak mau diajar. Hati seorang menti mau diajar, katakan mau diajar. Kadang-kadang mentor itu kasih tahu, karena sekali lagi mentor itu pengen Anda berkembang. Kurangmu di sini, perbaiki di sini. Nah, saya dulu biasakan saudara dengan saya punya mentor-mentor saya, ketika dikasih tahu saya catat. Ini kekurangan saya. Karena kuncinya di sini. Seringkali kadang kita berpikir, wah, sok tahu dia ini. Enggak, dia udah ngelewatin, kita lewati, betul enggak? Misal dalam hal rohani, dia sudah lebih dahulu kenal Tuhan. Dia lebih dahulu paham tentang kebenaran firman Tuhan, dengerin aja. Saya dulu di sekolah pernah diajar, pertama kali kami masuk di kuliah di kampus, dia bilang begini sama dosen saya, kalau kamu mau belajar di sini, kosongkan mangkokmu. Karena seringkali kita nggak bisa ditambahkan, nggak bisa diajar, karena mangkok kita terlalu penuh. Nah, saudara sekali lagi di gereja ini kalau saudara mau di mentoring, saudara perlu punya hati yang mau diajar. Yang kedua, bukan cuma mau diajar tapi mempraktekkan. Praktek. Saya selalu dorong saudara dari hati saya paling dalam. Di gereja kita ini saya sebagai gembala, saya secara personal menggembalakan para ketua-ketua home. Saya menggembalakan mereka, saya punya waktu dengan mereka, saya ambil waktu one on one dengan mereka, saya doakan mereka, saya rindu mereka lebih baik. Nah, makanya ketua home juga punya waktu dengan anggota-anggotanya. Mereka mentoring. Makanya gini, semua hati kami para mentor cuma satu. Saudara jangan sampai di tempat di mana saudara berada hari ini, amin. Kalau disuruh datanglah home, datang karena mereka tahu itu yang terbaik. Kalau disuruh ayo belajar, ayo gitu. Supaya sekali lagi saudara belajar melakukan, amin. Karena waktu kita melakukan di situ ada kemerdekaan. Kamu akan mengetahui kemerdekaan, kebenaran akan memerdekakan. Nah, bagi saudara yang rindu
sungguh-sungguh mau jadi murid tahun ini lebih dalam lagi, ayo siapkan untuk di mentoring, amin. Saudara perlu kasih hormat sama para mentor saudara. Nah ini yang saya rindu kita praktekkan. Jadi sekali lagi sebelum kita tutup bulan ini, kita rindu dipimpin sama Tuhan, sama Roh Kudus, tapi kita perlu juga yang namanya kakak rohani, amin. Perlu yang namanya orang-orang di atas kita, yang ditaruh Tuhan, hormati mereka. Cuma satu, kerinduan para ketua home, kerinduan para gembala cuma satu, ayo lakukan, amin. Supaya tidak sia-sia doa mereka, amin. Supaya enggak sia-sia tangisan mereka. Karena semua kita rindu saudara berkembang, bertumbuh. Nah tahun ini, dengarkan saudara, sebagai penutup. Saya ajak semua yang belum gabung di home, mari gabung di home, amin. Ayo gabung di home. Tanamkan diri saudara. Karena enggak mungkin yang kita bisa bertumbuh, apalagi berbuah kalau kita enggak tertanam, amin. Jadi jangan cuma sekedar hadir sekali-sekali, ayo datang rutin. Supaya pada saat Tuhan datang, Tuhan temukan buah. Dan sekali lagi, waktu kita berbuah, kita yang diuntungkan, amin. Dan kami para gembala, kami para mentor, senang Anda bertumbuh. Tapi ketika push-nya datang, tekanan datang, jangan marah. Jangan marah. Kadang-kadang kita perlu ngomong tegas, enggak bisa. Mungkin ini. Sekali lagi, kalau itu kita tahu buat kebaikan kita, terima dengan ucapan syukur, amin. Nah ini kita berdoa, ini terjadi, mari kita berdoa buat firman Tuhan.